pertama aku publish itu kan di Wattpad, karena di Wattpad waktu itu kan lagi ngetren tentang cerita-cerita geng motor, cerita-cerita percintaan anak SMA, anak SMA yang terlibat tawuran dan sebagainya. Pernah baca Wattpad nggak sih? Aku baca Wattpad baca sih, cuman aku lebih ke yang romantis sama sih ya, sebenarnya romantis juga. Iya, cuman dia lebih ke anak SMA. Anak SMA ya. Dia ceritanya tentang cewek, dia ikutan bela diri, terus dia ketemu sama cowok dan akhirnya jatuh cinta pada si cowok itu. Jadi mereka berdua pacaran, tapi ternyata kehalang sama adanya si cewek ini yang ternyata musuhnya adalah cowok yang dia suka yang namanya Sagara. Jadi kayak gitu. Jadi novel si Sagaras itu nama dari pemeran utamanya itu. Sagaras itu jadi Sagaras, milik Sagara. Oh, Jadi si cewek itu milik Sagara itu. Sagara, oke. Kalau aku boleh tahu genre apa sih Kak yang ada di novel Sagaras? Dia genrenya teen lit, jadi percintaan anak remaja gitu. Yang cerita cintanya itu ringan sebenarnya, nggak berat gitu loh, cuman dibumbu-bumbuin sama masalah keluarga, masalah pertemanan, tekanan masyarakat kayak gitu. Genrenya teen lit, percintaan remaja. Ada masalah dari keluarganya juga? Ada, itu yang tadi adanya si cewek ini ternyata musuhan sama si Sagara. Jadi namanya tuh gimana caranya dijauhin sama dia biar nggak deket-deket, sampai difitnah, sampai akhirnya mereka bisa. Agak sedikit kompleks berarti ya ceritanya, banyak banget. Novel kan? Iya. Kalau novel sih aku biasanya kayak gitu, konfliknya tuh jadi nggak cuma satu gitu, jadi greget. banyak gitu ya. Terus kalau misalnya kamu gimana sih cara membangun karakter si Sagaras ini deh dalam novel itu biar terasa kayak buat si pembacanya tuh kayak greget gitu? Pertama aku yang pasti riset tentang gimana caranya aku menempatkan karakter si Sagara ini. Aku riset, aku baca tuh novel-novel yang sejenis, yang tentang bela diri. Aku baca, aku dalemin gimana karakter cowok tuh kalau jatuh cinta dia gimana, cowok tuh kalau misalnya dia berantem kayak gimana, kalau misalnya dia marah gimana, kalau misalnya dia tertekan nih, dia mencintai seorang cewek tapi ternyata dipisahin sama saudara si cewek itu sendiri, gimana penyikapannya. Aku tuh mempelajari itu, pertamanya mempelajari dari film, dari novel-novel yang sejenis, pokoknya yang punya karakter yang aku pengen ada di Sagara itu. Terus aku juga membangun karakter dia itu dengan bahasa-bahasa yang dipilih itu secermat mungkin, jadi biar nggak cuma cerita tapi ada estetikanya gitu loh. Jadi bahasa tuh dalam banget, ini indah banget bahasa. Terus si Sagaras sendiri tuh sebenarnya tokohnya tuh kayak apa sih Kak? Apakah dia introvert, extrovert? Sagara itu dia Sagara itu sebenarnya dia beda umur loh sama tokoh ceweknya, namanya Vanora. Kalau Vanora itu dia SMA, dia ikutan organisasi bela diri, dia masih belajar. Sagara itu pelatihnya, dia kuliah. Dia itu sebenarnya agak cuek, cool gitu, yang sebenarnya nggak peduli sama cewek, tapi ternyata ketika melihat si Vanora ini, Sagara itu dia galak banget kalau lagi galak, judes, kejam. Sampai si Vanora ini tuh pernah kecelakaan gara-gara dilatih terlalu keras. Dari situ tuh dia merasa bersalah. Akhirnya dia mencoba untuk menebus kesalahannya ke Vanora dengan cara dideketin, diperhatiin sampai sembuh gitu, diajarin jalan karena kakinya sempat terkilir gara-gara dipaksa split. Tahu split gak? Oh iya, kayak kakinya ke Iya. kiri gitu ya? Gara-gara itu dia nggak bisa jalan. Akhirnya lama-lama juga luluh si Sagara itu, cuman dia tetap karena dia nggak mau Vanoranya kenapa-napa, karena adanya itu keras kepala dan ngancam si Sagara, makanya dia memilih untuk menjauhi Vanora aja biar dia aman. Tapi akhirnya juga dia sama-sama kok berdua happy ending. Happy endingnya berarti dia berdua menjalin hubungan. Kalau tantangan terbesar apa sih dalam novel si Sagara ini? Kan banyak tuh novel dari Wattpad yang mungkin ceritanya hampir sama dengan romantisnya, dengan kisah percintaannya mereka. Apa yang membuat kakak tantangan terbesar? Kalau tantangan mungkin kalau dari segi persaingan yang tadi dibilang banyak yang nulis genre sama, sebenarnya aku nulis itu tujuannya tuh bukan ke situ gitu, bukan pengen gimana cara cerita aku populer, gimana caranya banyak yang baca, enggak. Aku nulisnya ya udah nulis aja, aku pengen mencurahkan apa yang ada di dalam pikiran aku.
masalah ada yang baca ada yang enggak, sebenarnya bodo amat. Yang penting ya udah, ini karyaku, mau bagus mau jelek tapi ini buatan aku sendiri gitu. Tantangannya lebih ke diri sendiri, lebih ke kalau stuck tuh kadang-kadang kalau mau bikin cerita kan aku bikin konsep tuh biasanya, bikin konsep dari awal sampai akhir tuh gimana. Kadang-kadang di tengah itu ada ide lain yang muncul yang akhirnya tuh kadang harus ngerombak si konsep yang udah jadi. Itu kadang aku jadinya tuh akunya kan stuck ya, di stuck itu malah ininya apa, tantangannya. Jadi gimana caranya biar aku ngejaga mood, biar tetap mau menulis, ngalir. Karena kalau misalnya stuck, aku tinggal, dia gak bakal selesai, pasti bakalan berhenti itu cerita, udah aku gak bakal mood nulis lagi kalau udah stuck gitu. Makanya aku gimana caranya menjaga mood nulis. Aku kalau misalnya stuck aku melipir bentar, habis itu aku main musik apa nonton film gitu buat nyari inspirasi, buat istirahat sejenak lah. Tapi aku batasin waktu, misalnya aku cuman boleh istirahat itu selama 2 jam. Udah 2 jam aku balik lagi, itu dapat apa nggak dapat inspirasi aku paksain buat nulis. Karena mau sejelek apapun nanti hasilnya, kan ada yang namanya revisi. Nanti kita habis selesai itu bisa kita revisikan, bisa kita benerin. Beda kalau misalnya kita tinggal, ya udah nggak bakal kelar, mendingan direvisi, betul ya? Kayak gitu. Tantangannya itu. Kalau misalnya dikasih kesempatan nih, misalnya ada waktu luang, kakak mau gak sih kalau nulis kayak lanjutan dari cerita Sagara atau bikin novel lagi baru gitu? Waktu itu aku sempet tahu kepikiran buat bikin cerita dari si Sagara itu. Kan akhirnya Sagara sama Vanora ini dia bersatu kan? Iya, happy ending. Aku tuh pengen bikin yang part 2-nya yang versi Sagara sama Vanora ini tuh putus. Kayak gak mungkin kayak hubungan tuh kita PDKT jadian udah kelar, gak mungkin. Karena hubungan itu kan perlu dipertahankan, ya gak sih? Makanya aku pengen kayak iya ya, kayaknya cerita kayak gini kayaknya jarang gitu di kalangan ya waktu itu penulis, kebanyakan kayak gitu kan, happy ending ujung-ujungnya. Aku tuh pengen bikin kayak dia tuh gimana caranya biar dia pisah berdua, tapi akhirnya enggak sempet bikin karena aku keburu kuliah, keburu kerja, jadinya nggak ada waktu. Malah sekarang aku nulis itu udah nggak terlalu aktif. Aku sekarang nulis itu yang pendek-pendek aja. Kalau novel kan butuh effort banyak banget ya, kompleks banget kan, harus dikonsep dari awal sampai akhir yang nggak bisa berhenti gitu. Aku malah nulisnya sekarang puisi. Aku ada di Wattpad, judulnya Patah Hati Paling Sengaja. Patah Hati Paling Sengaja itu nulis yang pendeknya? Iya, puisi kan pendek banget ya. Jadi kayak sekali kelar ya udah, aku mikir yang lain kan bisa. Kalau novel tuh harus ke situ terus pikirannya gitu, nggak bisa beralih ke hal yang lain. Nah itu yang tadi aku bilang tantangan stuck. Aku tuh nggak konsisten. Jadi ya udah satu puisi kelar, nulis apa lagi ya? Lebih gampang puisi ya. Lebih gampang, tapi tetap konsistennya kan moodnya kan perlu dijaga. Akhirnya nggak kelar tuh sampai sekarang tuh cuma ada berapa ya? 9 kalau nggak salah. 9 puisi. Itu lumayan. Padahal harusnya 50 tuh. Harusnya 50 bisa terbit 50 100 bisa. Terus ada kesan gak sih Kak dalam penulisan si Sagara ini? Kesannya seru banget. Aku sampai TBC. Sampai TBC aku. Iya, nulis Sagara. Itu aku semangat banget tau nulis, ya namanya buku pertama kan ya. Benar. Aku juga nggak nyangka itu bakal terbit pertamanya, ya udah bisa sampai akhirnya ada penerbit yang meminang gitu. Aku dari terbit ini seneng banget itu. Kelas 1 SMA udah bisa nerbitin buku, meskipun nggak ISBN ya, karena waktu itu penerbitnya kan ini. Kalau mau ISBN itu harus ada persyaratan, diantaranya dia harus terjual 20 lebih. Bangga banget waktu itu. Itu sih yang berkesan bener deh. Berapa lama Kak? Apanya? Untuk penulisan si Sagara sendiri? Sebulan. Itu aku lagi semangatnya. Iya. Sampai kakak sakit itu? Iya, sampai TBC karena aku tuh sebelum berangkat sekolah nulis, di sekolah udah belajar istirahat nulis lagi, pulang nulis lagi. Iya kayak gitu terus begadang nulis karena menjaga konsistennya itu. Niatnya. Ada nggak sih kakak pesan buat para penulis yang baru mau memulai atau pesan untuk yang buat nulis romantis tuh kayak gimana gitu? Pesannya yang pertama tuh pokoknya berani dulu aja, berani nulis, berani menuangkan apa yang ada di pikiran. Jangan takut sama komentar orang, jangan takut tulisan kita dinilai jelek, dinilai nggak bagus, apa nih mau nggak seru, ceritanya biasa aja, nggak perlu dinilai sampai. Enggak sih, menurutku itu nggak penting banget. Yang penting kita nulis aja, nulis, kita belajar apa untuk menuangkan apa
coba konsistennya dijaga, jangan kayak aku. Itu nggak bakal kelar karya kamu kalau jadi entar-entarin ya. Itu untungnya 9 bab doang, mau diapain gitu loh. Dia 9 bab. Iya, yang puisi Sagara. itu. Oh, yang puisi. Kalau yang Sagara kelar. Sagara kelar. Dia berapa halaman, Kak? Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Mungkin yang terakhir apa ya, konsisten, berani, sama udah sih itu aja. Oke, terima kasih Kak Siva Regina atas kesempatan waktunya untuk wawancara dalam buku novel Sagara. Semoga wawancara ini menginspirasi kalian untuk mencoba belajar menulis. Semoga Sagara terus menginspirasi banyak penulis lainnya di luar sana yang mau mulai mencoba.